Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat ya? Oke, hari ini kita masuk di pembelajaran tema yang kelima. Nah, anak-anak untuk buku paket Buduma belum bagikan, nanti anak-anak bisa ambil buku paketnya di hari Senin atau hari Selasa. Oke, nah kita akan mengawali di tema 5 ini, kita akan belajar tentang pahlawanku. Nah, kita masuk di subtema yang pertama, yaitu tentang perjuangan para pahlawan. Kita awali dengan pembelajaran yang pertama ya. Baik, yuk disiapkan dulu buku tulisnya, alat tulisnya, siapa tahu ada hal penting yang perlu kalian catat. Oke, nah anak-anak, Buduma meminta anak-anak untuk mengamati sebuah gambar terlebih dahulu. Nah, yuk diamati dulu. Mungkin dari kalian ada yang berani bercerita. Nah, jadi anak-anak, gambar ini di situ ada seorang anak, kita beri nama saja Adi. Nah, Adi sedang menolong seorang kakek tua yang hendak menyeberang jalan. Nah, anak-anak, pada saat si Adi ini membantu kakek menyeberang jalan, Adi sudah menjadi seorang pahlawan loh. Karena apa? Menyelamatkan kakek yang menyeberang jalan, membantu kakek yang menyeberang jalan. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Apakah kalian tahu bahwa kemerdekaan yang kita peroleh ini dilalui melalui perjuangan yang sangat panjang? Nah, anak-anak, berkat jasa para pahlawan, maka saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan Indonesia. Nah, kita wajib anak-anak berterima kasih kepada para pahlawan. Nah, caranya yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, yang bisa bermanfaat untuk sesama dan juga untuk semua makhluk yang ada. Nah, sikap kepahlawanan itu juga dilakukan oleh beberapa raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Nah, di sini Buduma ada bacaan cerita tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Anak-anak perhatikan, anak-anak dengarkan baik-baik ya. Oke. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Nah, para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan juga di bagian utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah kerajaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciartau.
Nah, itu tadi cerita tentang Raja Purnawarman. Nah, anak-anak, di sini kita bisa mengambil kesimpulan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman dikenal baik hatinya, ya, karena peduli terhadap kebutuhan rakyatnya. Nah, Raja Purnawarman dikenang dan identik dengan prasasti Ciaruteun. Nah, Raja Purnawarman dikenang karena beberapa perjuangannya. Yang pertama tadi memperlancar aliran sungai Citarum, ya, supaya para petani bisa menanam padi mereka di sawah dengan aliran air yang cukup. Kemudian yang kedua yaitu memimpin perang angkatan laut dalam mengusir siapa? Bajak laut sebagai perompak di kerajaannya. Kemudian Raja Purnawarman juga memperbaiki aliran sungai Cupu supaya bisa mengalir sampai di seluruh wilayah di Kerajaan Tarumanegara. Nah, anak-anak, tadi diceritakan bahwa rakyat yang ada di Tarumanegara membuat sebuah prasasti, ya, yang berupa telapak kaki Raja Purnawarman seperti kaki Dewa Wisnu. Nah, yang disebut sebagai prasasti Ciaruteun. Nah, prasasti Ciaruteun ini anak-anak saat ini terletak di Kecamatan Cibung Bulang yang ada di Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat. Nah, kapan-kapan kalau misalkan pandemi sudah selesai, kemudian ada waktu untuk berlibur, kemudian orang tua juga mengizinkan anak-anak bisa berkunjung ke Bogor, anak-anak bisa melihat prasasti Ciaruteun itu seperti apa, ya. Nah, anak-anak, berikut ini Budi memberikan contoh tentang nama-nama kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu yang berlokasi di Kalimantan Timur. Contoh yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan Buddha. Nah, tempatnya berada di Sumatera Selatan. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara sebagai kerajaan Hindu yang berlokasi di Jawa Barat. Lalu ada Kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini adalah kerajaan Islam. Tempatnya ada di Aceh. Kemudian Kerajaan Mataram. Itu adalah kerajaan Islam juga. Nah, ini tempatnya ada di Yogyakarta. Nah, mungkin nanti anak-anak bisa tambahkan sendiri di rumah dengan mencari dari buku atau dari internet. Nah, anak-anak, tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, bisa kalian simak di gambar berikut. Di sini ada Sultan Iskandar Muda, ada Sultan Hasanuddin, ada Raja Balaputra Dewa, ada Mahapatih Gajah Mada, dan juga Raja Hayam Wuruk. Serta di sini ada gambar prasasti Ciaruteun yang tadi adalah peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Nah, yang akan kita bahas yang pertama Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda itu adalah Raja Kerajaan Aceh. Nah, Sultan Iskandar Muda memimpin Kerajaan Aceh mulai tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, anak-anak, pada masa pimpinan Sultan Iskandar Muda, nah, kerajaan Aceh itu mengalami goncangan karena adanya pedagang dari bangsa asing, yaitu dari bangsa Portugis yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Nah, oleh karena hal itu, maka Sultan Iskandar Muda kemudian berusaha memperkuat armada dan juga angkatan perangnya untuk melindungi kerajaan Aceh, yaitu dengan cara menggendong atau bekerja sama dengan kerajaan Turki, anak-anak, dan juga
bekerja sama dengan kerajaan Inggris supaya perdagangan yang ada di Nusantara ini tidak diambil alih oleh bangsa Portugis. Nah, ini adalah peninggalan kerajaan Aceh. Nah, anak-anak bisa simak. Ada Masjid Raya Baitul Rahman, ada Masjid Tua Indrapuri, ada Taman Sari Gunungan. Nah, kemudian ini masih ada banyak anak-anak. Nah, anak-anak bisa simak di situ setiap gambarnya, kemudian namanya. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa adalah raja kerajaan Sriwijaya. Nah, Raja Balaputra Dewa ini memimpin kerajaan Sriwijaya pada tahun 860 Masehi. Nah, Raja Balaputra Dewa ini menjadikan Sriwijaya itu sebagai kerajaan maritim karena memang angkatan lautnya itu sangat tangguh dan memiliki perairan wilayah yang sangat luas. Nah, berikut ini adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ya anak-anak, peninggalan itu bukan hanya benda bersejarah, tetapi juga pemikiran atau nilai-nilai yang bisa mempengaruhi hidup masyarakat. Contohnya seperti Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman itu memiliki nilai-nilai yang bisa dicontoh oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu kalau kita sebagai siswa, kita harus belajar dengan giat untuk meraih cita-cita. Kemudian sebagai masyarakat kita harus memberikan donor darah. Kemudian membantu korban bencana alam, lalu membersihkan lingkungan. Nah, kalau kita menjadi seorang pejabat, kita harus melakukan peran dan tugas kita sesuai dengan yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian membantu orang yang membutuhkan. Lalu kalau kita sebagai atlet, kita harus bermain dengan jujur dan juga sportif. Nah, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus ikut aktif di dalam berorganisasi. Nah, anak-anak, kalau tadi kita membahas tentang yang pertama Sultan Iskandar Muda, lalu Raja Balaputra Dewa. Nah, kali ini kita akan mengetahui bagaimana perjuangan Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini berjuang melawan penjajah dari VOC, anak-anak. Nah, Sultan Hasanuddin itu mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk membela siapa? Ya, untuk membela bangsa dan negara ini. Nah, Raja Sultan Hasanuddin ini dia benar-benar berjuang, ya. Bahkan dia mempunyai semboyan setiap jengkal tanah airnya dia akan perjuangkan dengan tetesan darah. Nah, selain Sultan Hasanuddin ada juga Gajah Mada, Patih Gajah Mada dan juga Hayam Wuruk. Nah, Patih Gajah Mada dan juga Hayam Wuruk ini berhasil mempersatukan Nusantara, anak-anak. Nah, Gajah Mada itu dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang patih, dia setia kepada rajanya. Nah, pada masa kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta dengan keluarganya. Jadi tidak terus, aku hanya seorang patih, aku tidak mau menyelamatkan rajaku, siapa tahu aku bisa menjadi raja untuk menggantikan Jayanegara. Tapi tidak, anak-anak, Patih Gajah Mada tetap setia membantu Raja Jayanegara. Nah, untuk latihan hari ini, Bu Dema mau minta anak-anak menuliskan nama kerajaannya, jenis kerajaan, kemudian nama rajanya siapa, dan peninggalan dari kerajaan tersebut apa. Oke, Bu Dema hanya minta 5 saja. Peninggalannya tidak perlu banyak-banyak, anak-anak. Ya,
Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian, kemudian kalian bisa foto, kalian kirimkan melalui Google Classroom. Siap ya anak-anak ya? Baik anak-anak, pelajaran hari ini Buduma akhiri. Buduma ucapkan terima kasih. Tetap semangat, selalu ceria. Tetap jaga kesehatan. Ingat, harus luangkan waktu untuk membantu orang tua ya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati.